Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prot Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi hernia. Jadi rekan-rekan sekalian, pada segmen kali ini saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena ini merupakan file tahun 2013 yang ketika saya harus menjelaskan secara rinci, saya harus membuka lagi buku-buku perkuliahan saya. Dan memang saya belum cukup waktu untuk membuka buku perkuliahan saya. Daripada tersimpan saja di tempat penyimpanan saya, maka secepatnya saya upload di YouTube supaya kalian semua dapat memanfaatkannya. Jika kalian butuh file ini, silahkan berkomentar di kolom komentar dan cantumkan email Anda, maka saya akan kirim nanti via email. Langsung saja, saya hanya akan membacakan patofis ini tanpa penjelasan secara rinci. Dimulai dari bayi baru lahir yang prosesus vaginalis peritoneae tidak terobliterasi sehingga menyebabkan kanalis inguinalis terbuka, peritoneum tertarik ke daerah skrotum yang menyebabkan hernia inguinalis lateralis kongenital bawaan secara akhir ya. Selain itu juga hernia juga dapat karena pekerjaan berat, angkat beban, riwayat jatuh, batuk yang lama, mengejan, menghentak atau lompat, dan bersin. Hal ini menyebabkan peningkatan tekanan intra-abdomen yang menyebabkan fascia abdomen tidak mampu menahan tekanan. Fascia terkoyak yang menyebabkan hernia inguinalis lateralis acquisita yang didapat. Selain itu juga ada penyebab lain, yaitu riwayat pembedahan di abdomen, kegemukan, proses perkembangan yang lama yang menyebabkan otot dinding abdomen tipis atau mengalami kelemahan. Hal ini semualah yang menyebabkan hernia. Nah, hernia juga dibagi lagi menjadi beberapa. Ada annulus internus yang menyebabkan hernia inguinalis lateralis incomplete. Juga dapat menyebabkan massa melewati kanalis inguinalis masuk ke skrotum menyebabkan hernia inguinalis complete yang dapat respondibel atau isi kantong hernia dapat masuk kembali, jadi bisa keluar masuk atau irrespondibel, yaitu isi kantong hernia tidak dapat masuk kembali ke dalam rongga perut karena terjadi perlekatan. Hernia juga dapat menyebabkan perubahan status kesehatan, sehingga seorang yang mengalami perubahan status kesehatan dapat terjadi kurang terpapar informasi kesehatan sehingga menyebabkan diagnosa keperawatan defisiensi pengetahuan. Hernia juga dapat menyebabkan peningkatan isi abdomen atau usus yang masuk kantong hernia yang menyebabkan peningkatan tekanan. Selanjutnya, saluran limfe dapat terbendung menyebabkan ödema, penekanan pembuluh darah yang menyebabkan suplai darah terhenti, iskemia jaringan jika terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan jaringan, nekrosis. Nekrosis ini matinya jaringan ya atau sel, penumpukan jaringan mati, respon inflamasi. Ini satu saja respon inflamasinya. Ketika terjadi banyak sel yang mati, akan dilakukan fagositosis oleh sel darah putih yang nantinya menimbulkan abses. Abses ini menimbulkan statis cairan tubuh sehingga memunculkan diagnosa keperawatan resiko infeksi. Kerusakan jaringan juga dapat menyebabkan pelepasan mediator nyeri, prostaglandin, histamin, bradikinin, dan lain sebagainya yang akan merangsang reseptor nyeri perifer. Reseptor nyeri perifer ini akan mengantarkan impuls ke susunan saraf pusat. SSP ini susunan saraf pusat diterima otak dan muncul persepsi nyeri yang berakhir dengan diagnosa keperawatan nyeri akut.
Ketika peningkatan tekanan ini juga dapat menyebabkan kantong hernia semakin menyempit. Dapat terjadi terjepitnya usus. Ketika usus terjepit, peristaltik usus terganggu karena sumbatan saluran cerna. Hal ini dapat menyebabkan obstipasi. Muncul diagnosa keperawatan disfungsi motalitas gastrointestinal. Ketika terjadi sumbatan di saluran cerna akan menyebabkan regurgitasi isi usus. Regurgitasi ini kembalinya isi usus kembali ke atas, menyebabkan peningkatan tekanan di abdomen, di lambung, menyebabkan kembung, sehingga mual muntah, anoreksia, tidak ada nafsu makan, intake menurun, berat badan turun di bawah ideal, yang menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Jadi ini adalah patofisiologi singkat dari hernia. Tentunya patofisiologi itu bisa dikembangkan sesuai dengan literasi masing-masing. Namun patofisiologi ini sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana hernia ini terbentuk. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.